Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Era Agustina Yamini SEMSC dan teman-temannya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai lingkungan bisnis internasional pada mata kuliah bisnis internasional. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Catur Pramudia Nugraha, yang kedua Laura Arfioreta Yonanda, ketiga saya Amanda Vidya Febriana, keempat Febri Ferdinand, kelima Larasati Prasiwi. Kemudian kita memasuki pada materi. Poin pertama akan disampaikan oleh Catur Pramudia Nugraha. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah, A. Pengertian. Lingkungan dapat diartikan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Sedangkan bisnis terdiri atas seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktivitas usaha. Selanjutnya ada pembagian lingkungan bisnis. Yang satu yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang meliputi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi serta mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung terhadap manajemen organisasi. Pengaruh dari lingkungan internal terhadap organisasi meliputi A. Visi misi, B. Budaya perusahaan, C. Kebijakan organisasi, D. Karyawan atau tenaga kerja atau sumber daya manusia, E. Manajemen atau keahlian atau pengelolaan, F. Organisasi informal, G. Hubungan antar divisi dan organisasi informal, H. Pemegang saham, dan yang terakhir modal dan peralatan fisik. Terima kasih. Pembagian lingkungan bisnis. 2. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dari luar batas organisasi. Lingkungan eksternal pada umumnya dibedakan menjadi 2, yakni lingkungan khusus atau mikro. A. Lingkungan khusus merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Elemen-elemen penting dalam lingkungan khusus meliputi konsumen, pemasok, pesaing, kreditor, pelanggan, pembuat peraturan, dan serikat pekerja. Pembagian lingkungan bisnis. B. Lingkungan umum merupakan faktor dari kondisi latar belakang dalam lingkungan eksternal antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global. Tetapi dampak perubahan lingkungan umum tidak sebesar pada perubahan lingkungan khusus. Dengan demikian, manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. Poin berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Yang pertama ada lingkungan pasar. A. Para pelanggan. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. B. Perusahaan yang menyediakan bahan mentah. C. Para pekerja dalam perusahaan. D. Perusahaan pesaing maupun yang bukan pesaing. 2. Lingkungan bukan pasar. A. Kegiatan ekonomi pada keseluruhan mencakup
seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan, mulai memproduksi hingga distribusi. B. PP atau UU adalah perusahaan mengenai kegiatan ekonomi yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. C. Kestabilan politik merupakan faktor panjang dalam kegiatan ekonomi. Baiklah, saya akan membacakan unsur-unsur lingkungan bisnis. Ada 5 macam lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, yaitu yang pertama lingkungan fisik meliputi tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur. Yang kedua, lingkungan perekonomian menerangkan mengenai sistem pasar dalam sumber-sumber diolah, diproduksi, dan didistribusikan kepada masyarakat. Yang ketiga, lingkungan pemerintah, seperti bantuan pemerintah yang diberikan di bidang bisnis untuk mengembangkan perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Yang keempat, lingkungan hukum, merupakan latar belakang hukum dan peraturan perusahaan-perusahaan menjalankan operasinya, termasuk masalah etika tidak dapat diabaikan dalam pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, lingkungan internasional, menyangkut hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan asing. Aliran dana ke luar negeri untuk membiayai impor dan pemasukan ke dalam negeri. Dari hasil ekspor, pembiayaan internasional dan multinasional untuk menunjang pengembangan bisnis di Indonesia dapat dianggap sebagai lingkungan internasional. Strategi menghadapi pengaruh lingkungan. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan. 1. Perencanaan. Dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang diharapkan dapat menghadapi perubahan lingkungan. 2. Melakukan integrasi. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara bagian-bagian di internal suatu bisnis. 3. Merger menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil. 4. Promosi dan iklan digunakan untuk mempengaruhi lingkungan, misalnya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, strategi konsumen dan pelanggan. 5. Bergabung dalam asosiasi pebisnis dapat menjadi media untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan yang dapat mengaruhi kegiatan bisnis. Selanjutnya, strategi bisnis internasional. Adapun yang dapat untuk mengembangkan bisnis internasional. 1. Melakukan riset bisnis untuk mengukur kelayanan dan keuntungan bisnis pada masa yang akan datang apabila melakukan investasi di negara tersebut. Riset bisnis dapat membantu untuk memahami target konsumen pada tiap negara. 2. Menetapkan tujuan. Dengan adanya tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan mengalami kerugian dari kebijaksanaan ekspansi pasar internasional. 3. Mengembangkan tim untuk ekspansi global. 4. Mempertimbangkan mitra bisnis. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam presentasi kelompok 3 kali ini. Kemudian bagian yang terakhir adalah penutup. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 3, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.